Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita semua tiba di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia akan pergi meninggalkan kita. Ada kesedihan di dalam hati kita, tetapi ada juga satu rasa di mana kita sebagai hambanya kita harus berbangga. Kenapa? Karena di akhir bulan Ramadan ini akan ada para pemenang, akan ada orang-orang yang masuk dalam kategori aidin al-faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mampu bertahan istiqomah dalam ibadah selama sebulan penuh. Maka selamat buat para Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori al-aidin al-faizin. Kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Apakah kita sudah mengetahui apa makna Idul Fitri? Ada dua pendekatan makna. Yang pertama adalah Idul Fitri bermakna Aid, itu artinya kembali, dan Fitri itu kepada fitrah. Aid itu berasal dari kata ada ya'udu. Memang ada tasrif yang di luar kebiasaan, harusnya aud ataupun ada ya'udu audan, tetapi dia menjadi aidan yang artinya adalah kembali. Nah, sedangkan fitri itu berasal dari kata-kata fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang artinya adalah suci. Ini adalah memaknakan kepada kita bahwa pada hari raya Idul Fitri, orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan, maka dia seperti orang-orang yang kembali kepada fitrah yang suci. Itulah sebabnya mengapa pada saat hari raya Idul Fitri kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Dan sholat sunnah Idul Fitri ini saya membayangkan ini adalah seperti sebuah wisuda akbar. Orang-orang yang ikut training selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, infak sedekah, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, dan mereka sukses, maka mereka adalah orang-orang yang kembali kepada fitrah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ada juga yang memaknai Idul Fitri itu sebagai Aid itu adalah hari raya, sedangkan Fitri itu adalah hari raya ataupun berbuka maknanya. Al-Fitru, sabda Nabi SAW, yauma tuftirun. Al-Fitru, Fitri itu adalah hari di mana kalian berbuka, ya, wal adha yauma tudhahun. Sedangkan adha adalah hari di mana kalian berkurban. Nah, yang kedua ini itu mengatakan bahwa Idul Fitri itu maknanya bukan kembali kepada fitrah, tetapi maknanya adalah hari raya kita berbuka, karena pada hari itu tidak boleh kita berpuasa. Itulah sebabnya kita juga dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena orang fakir miskin pada hari itu mereka harus makan. Maka kita dianjurkan mengeluarkan zakat, bukan dianjurkan, bahkan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Dan pada hari raya Idul Fitri pun kita diharamkan menjalankan ibadah puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Puasa yang wajib seperti mengqadha, puasa yang sunnah seperti puasa Syawal, Senin, Kamis, dan lain sebagainya, karena memang hari itu hari berbuka. Nah, sebenarnya kedua makna ini itu adalah makna saling melengkapi, bahwa Idul Fitri dia bermakna yang pertama kembali kepada fitrah yang suci, karena setelah 30 hari dia ditempa, di training oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, latihan akhlak, latihan fisik, latihan moral, latihan segala macam bentuk latihan dia lakukan, sehingga sukses dia 30 atau 29 hari dia menjadi insan yang fitri, yang dihapuskan segala dosa dan salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah betul juga bahwa pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya besar umat Islam, dan kita harus berbuka, harus makan dan minum pada hari itu. Tidak boleh ada hari itu kita yang berpuasa. Selamat menjalankan ibadah hari raya Idul Fitri, tapi jangan lupa bahwa di hari raya Idul Fitri, ya, di saat kita sedang berbahagia, jangan kita melakukan hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah setelah kita beribadah 30 hari. Apa saja itu ibadah-ibadah yang dilarang ataupun dimakruhkan ataupun diharamkan? Di antaranya adalah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berdandan dan juga berpenampilan. Dan yang ketiga juga kadang-kadang kita berlebihan dalam tertawa, bercanda. Dan yang keempat, kadang-kadang kita suka menunda-nunda waktu salat.
Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah buat kita sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Ya billahi sabil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.